Walmart adalah pengecer terbesar dan tersukses di dunia dengan penjualan mencapai 483 miliar dolar pada tahun 2015 dan memiliki lebih dari 11.500 toko di seluruh dunia. Namun saat ini ancaman terbesar Walmart adalah Amazon.com yang sering disebut dengan Walmart of the Web. Amazon tidak hanya menjual buku, tetapi hampir semua hal lain yang orang ingin beli, mulai dari DVD, unduhan streaming video dan musik, perangkat lunak dan elektronik, furnitur, makanan, mainan, dan perhiasan. Tidak ada retailer online lain yang dapat menandingi banyaknya pilihan Amazon dengan harga murah dan pengiriman cepat dan handal. Hampir setengah dari pelanggan Walmart beralih menggunakan Amazon karena pilihan barang yang sangat banyak dan harga pengiriman yang lebih murah dibandingkan dengan pengiriman online Walmart. Hal inilah yang menyebabkan Walmart terus beradaptasi dengan teknologi dan bersaing dengan e-commerce. Analisis competitive forces menggunakan model Porter 5 Forces. Model Porter 5 Forces merupakan framework yang digunakan untuk menganalisis kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat kompetisi di suatu industri. Terdapat 5 kekuatan yang mempengaruhi kuatnya suatu persaingan dalam suatu industri. Yang pertama yaitu bargaining power of customers. Kekuatan ini menganalisis kekuatan dari konsumen dan efek mereka kepada pricing dan kualitas. Konsumen mempunyai power yang lemah ketika konsumer membeli produk dalam jumlah yang sedikit dan terdapat banyak konsumen. Yang kedua, bargaining power of suppliers. Kekuatan ini menganalisis seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh supplier dan seberapa besar kendali yang dimiliki atas potensi menaikkan harga yang dapat menurunkan keuntungan bisnis. Bargaining power of supplier juga menilai jumlah supplier, bahan baku, dan sumber daya lain yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ketika jumlah supplier perusahaan sedikit, kekuatan yang dimiliki supplier semakin besar. Namun, ketika suatu perusahaan memiliki banyak supplier dan switching cost antara satu supplier ke supplier lainnya rendah, menandakan bargaining power of supplier dari perusahaan tersebut rendah. Yang ketiga, barriers to entry. Kekuatan ini mempertimbangkan seberapa mudah atau sulitkah suatu kompetitor untuk masuk ke dalam pasar. Semakin mudah pesaing baru masuk, maka semakin besar risiko yang akan dihadapi perusahaan mapan. Yang keempat adalah trade-off substitute product. Kekuatan ini menganalisis seberapa mudah konsumen untuk beralih dari produksi atau jasa suatu perusahaan ke produk atau jasa milik kompetitor. Hal ini bergantung pada jumlah pesaing dan bagaimana harga dan kualitas akan selalu dibandingkan. Yang kelima adalah competitive rivalry. Kekuatan ini menilai seberapa kuat persaingan yang ada di dalam pasar. Hal ini mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada. Persaingan yang tinggi itu terjadi ketika beberapa bisnis yang menjual produk dan layanan yang sama, dan juga ketika konsumen yang lebih mudah beralih dari penawaran pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Kemudian akan dibahas juga tentang value change. Value change ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan value bagi pelanggannya. Model yang digunakan adalah Porter Value Change Model. Terdiri dari dua, yaitu primary activities dan support activities. Primary activities sendiri yaitu kegiatan utama yang berhubungan dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan pendukungan produk dan layanan, terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kemudian untuk support activities yaitu aktivitas yang mendukung dari fungsi primer yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari procurement atau purchasing, kemudian ada human resource management, technology development, dan infrastruktur. Kemudian 5 forces dari Walmart. Yang pertama yaitu bargaining power of customer, yaitu rendah. Dikarenakan konsumen Walmart yang biasanya melakukan pembelian barang dalam jumlah kecil dan jumlah konsumen Walmart yang sangat banyak. Banyaknya populasi konsumen dari Walmart menyebabkan rendahnya bargaining power yang dimiliki oleh konsumen, sehingga konsumen itu tidak mempunyai pengaruh terhadap pricing dan kualitas
dari perusahaan Walmart. Yang kedua yaitu bargaining power of suppliers, yaitu low to moderate. Dapat dikatakan low karena individu supplier mempunyai pengaruh yang kecil pada retailer besar seperti Walmart. Perusahaan besar seperti Walmart dapat dengan mudah mempengaruhi supplier, tapi tidak dengan supplier yang dapat mempengaruhi perusahaan besar seperti Walmart. Switching cost yang digunakan untuk beralih dari supplier satu ke supplier lain adalah rendah. Selain itu, banyak supplier yang berlomba-lomba untuk mendapatkan limited space di Walmart, sehingga apabila terdapat supplier yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh Walmart, masih banyak supplier-supplier lain yang dapat menggantikan. Bargaining power of supplier juga dapat dikatakan moderate, karena beberapa supplier yang berasal dari perusahaan besar memiliki bargaining power sendiri. Yang ketiga yaitu trade to entries. Dikatakan tinggi karena banyak pengecer kecil yang dapat memasuki pasar dan bersaing berdasarkan kenyamanan, lokasi, spesialisasi, dan faktor-faktor lainnya. Yang keempat adalah trade of substitute products. Dikatakan rendah karena Walmart menyediakan banyak jenis produk dengan harga yang paling murah dibandingkan retailer lainnya, sehingga barang substitusi jarang tersedia, dan apabila terdapat barang substitusi, pasti harganya akan lebih tinggi. Yang kelima adalah competitive rivalry. Dikatakan tinggi karena banyak sekali perusahaan pada industri retail dengan variasi perusahaan retail yang juga sangat besar seperti retail online, yaitu Amazon.com, dengan agresivitasnya yang tinggi. Kemudian akan dibahas tentang value chain dari Walmart. Dilihat dari prime activities-nya, yang terdiri dari inbound logistik, Walmart memiliki gudang sendiri untuk menyimpan barang dan pembelian persediaan dalam jumlah yang besar. Pada operations, Walmart memiliki 3 segmen bisnis, yaitu Walmart Store, Sam's Club, dan Walmart International, serta menggunakan unit handheld scan barcode. Pada outbound logistik, jaringan distribusi yang dimiliki oleh Walmart dimulai dari pengangkutan produk dari pusat distribusi. Kemudian untuk marketing and sales-nya, Walmart menggunakan word of mouth promotion atau dari mulut ke mulut. Kemudian ada EDLP atau Everyday Low Price. Untuk servisnya, Walmart selalu menerima produk yang dikembalikan atau return goods. Kemudian Walmart selalu menyambut konsumennya dengan greetings dan sangat fokus terhadap pelayanan konsumen sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan hubungan yang baik kepada para konsumennya. Kemudian Walmart tetap menyediakan transaksi tunai dengan tujuan selalu melayani konsumen yang tidak memiliki kartu debit atau kredit, baik pada layanan online maupun layanan offline. 5 forces dari Amazon.com. Tingkat rivalry yang tinggi dikarenakan tingginya agresivitas dari perusahaan retail online. Banyaknya perusahaan online yang menyediakan produk substitutes dan juga switching cost yang rendah sehingga konsumen bisa mudah beralih ke kompetitor tanpa memperhatikan perbedaan harga. Yang selanjutnya yaitu trade of new entries-nya rendah. Tingginya biaya pengembangan merek di retail online melemahkan pengaruh pendatang baru. Misalnya perlu bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk menciptakan merek yang kuat secara langsung bersaing dengan merek Amazon. Pendatang baru perlu mencapai skala ekonomi yang sama tingginya untuk bersaing dengan perusahaan Amazon atau retail online lainnya. Kemudian ada bargaining of customer-nya yang tinggi. Dikarenakan kualitas informasi yang tinggi, switching cost yang rendah, dan tersedianya produk substitusi menyebabkan konsumen memiliki bargaining power yang tinggi. Kemudian bargaining power of supplier yaitu medium, dikarenakan populasi dari suppliernya yang sedikit atau tidak sebanyak populasi supplier dari Walmart. Kemudian supplier juga mengontrol ketersediaan supplies atau bahan baku yang dibutuhkan untuk operasi e-commerce Amazon.com, sehingga bargaining power dari supplier cenderung moderate.
Trade-off new substitutes yang tinggi. Amazon berkompetisi dengan substitutes di pasar retail online. Low switching cost menunjukkan bahwa konsumen dapat dengan mudah beralih ke perusahaan retail lain. Barang substitutes tersedia banyak dengan harga yang murah sehingga menyebabkan trade-off substitutes-nya yang tinggi. Kemudian akan dibahas value change dari Amazon.com. Dilihat dari prime activities-nya, yaitu logistik inbound, umumnya Amazon tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan vendornya untuk menjamin ketersediaan barang dagangan. Penjual bisa menyimpan di pusat pemenuhan Amazon yang Amazonnya sendiri akan bertanggung jawab penuh atas logistik, layanan pelanggan, dan pengembalian produk. Cost-nya juga lebih efektif karena tidak perlu memperhatikan penyimpanan persediaan. Untuk operation-nya, Amazon memiliki transaksi yang cepat dan aman dan beroperasi sehari 24 jam. Kemudian logistik outbound, Amazon mengoperasikan 109 pusat pemenuhan di seluruh dunia dan perusahaan menggunakan teknologi robot secara ekstensif untuk mengelola penerimaan, penyimpanan, pemetikan, dan pengiriman produk. Kemudian untuk servisnya, pelayanan konsumen dilakukan secara online dan diperbolehkan untuk free return apabila pelanggan tidak puas dengan produknya. Dan juga perbandingan harga yang lebih mudah pada aplikasi Amazon. Kemudian support activities-nya di bagian infrastruktur, cost-nya kan efektif karena tidak perlu memperhatikan penyimpanan persediaan, dan juga Amazon memiliki central planning di Seattle dan skala lokasi distribusi yang worldwide. Untuk marketing and sales, beberapa komponen bauran komunikasi pemasaran seperti media cetak dan media promosi penjualan, dan juga ada banyak diskon dan free delivery dengan Amazon Prime. Untuk bagian human resource, Amazon memiliki pekerja yang high skill karena seluruh pekerjaannya berhubungan dengan teknologi. Untuk teknologi development-nya, Amazon memiliki biaya research dan teknologi yang tinggi dikarenakan seluruh perusahaan menggunakan basis teknologi, kemudian menggunakan open source software, supply chain majestic, dan mempunyai server yang sangat luas. Kemudian untuk procurement-nya, Amazon memiliki aksesibilitas yang tinggi dan tersentralisasi. Model bisnis e-commerce yang ditetapkan oleh Walmart dan Amazon adalah model bisnis e-tailer, yang mana perusahaan menjual produk fisik langsung kepada konsumen atau individu. Mereka memanfaatkan website mereka untuk menjual produk. Namun dibandingkan Amazon, Walmart cukup baru dalam mengembangkan pasarnya melalui internet. Karena sebelumnya Walmart adalah retailer fisik yang memiliki toko offline tersebar di seluruh dunia, terutama di negara Amerika Serikat. Walmart mengembangkan website mereka sebagai bentuk persaingan untuk menyaingi e-commerce terbesar di dunia, yaitu Amazon. Lalu, bagaimana strategi bisnis e-commerce mereka? Amazon menerapkan model tarik di mana mereka akan memasok barang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Strategi ini menguntungkan bagi Amazon karena mereka dapat menekan biaya dan mereka tidak memerlukan gudang persediaan yang besar. Amazon memiliki banyak kategori barang yang dijual. Mereka menjual barang tradisional yang juga dijual oleh Walmart. Amazon juga memiliki produk mereka sendiri yang telah dikenal luas oleh masyarakat seperti Kindle. Amazon juga mengakuisisi banyak perusahaan untuk memperluas pasar mereka seperti Zappos.com yang merupakan toko online sepatu atau alas kaki. Amazon menawarkan biaya pengiriman yang sangat murah, terlebih lagi bagi pembeli yang berlangganan Amazon Prime. Mereka hanya memerlukan $49 biaya pelangganan untuk biaya pengiriman gratis selama 1 tahun. Meskipun demikian, hingga tahun 2015, keuntungan penjualan Walmart masih jauh di atas Amazon. Walmart memiliki toko offline yang berjumlah sangat banyak dan tersebar di seluruh Amerika sejak lama. Sehingga bisa dibilang bahwa semua orang Amerika itu pernah berbelanja di Walmart. Walmart menyediakan kepuasan instan berbelanja untuk melawan Amazon yang perlu menunggu waktu pengiriman. Pada usaha e-commerce-nya, Walmart menyediakan banyak fitur untuk melawan dominasi pasar Amazon seperti fitur scan and go yang memungkinkan pelanggan untuk memindai item saat berbelanja sehingga mereka dapat melakukan check out sendiri dengan cepat. Melalui website atau aplikasi Walmart, pelanggan dapat memesan secara online dan mengambil pembelian mereka di toko Walmart terdekat atau mengambilnya dari loker di toko lokal tanpa harus mengantri. Walmart juga mengintegrasikan
website mereka dengan jejaring sosial seperti Pinterest agar pelanggan dapat berbagi ide untuk barang belanjaan mereka dengan pengguna. Peran teknologi informasi dalam setiap bisnis Walmart dan Amazon, dan bagaimana ini membantu mereka memperbaiki strategi bisnis mereka. Walmart saat ini sedang mengerjakan sebuah aplikasi yang akan memungkinkan pelanggan untuk memesan barang dari walmart.com. Jika toko lokal mereka tidak memilikinya dalam inventaris mereka, dan sedang mencoba untuk menjembatani kesenjangan antara pick up di toko dan waktu tunggu sehingga pelanggan dapat memesan dan mengambil di toko tanpa harus mengantri. Situs web Walmart memantau harga pesaing dan menyesuaikan harga online-nya. Ini juga membutuhkan lebih banyak pengecer pihak ketiga untuk tetap kompetitif dengan Amazon dan biaya overhead yang lebih rendah. Amazon sudah di depan Walmart dengan aplikasi mereka yang memungkinkan pengguna untuk memindai produk dan memesannya melalui Amazon. Sementara juga menawarkan layanan pramutamu dan dukungan pelanggan 24 jam untuk pelanggan, dan kemudahan aksesibilitas dengan akses satu tapak untuk berbicara ke suatu layanan agen yang membantu Anda. Ponsel ini juga memungkinkan pengguna mengarahkannya ke suatu produk dimanapun mereka berada dan memesannya melalui Amazon. Amazon juga membuka lebih banyak pusat pemenuhan dekat hub global yang membantu mereka menawarkan nilai lebih kepada pelanggan dengan pengiriman yang wajar, sehingga tidak memungkinkan bagi Walmart untuk bersaing secara logistik seperti sekarang. Berbicara mengenai persaingan antara Walmart dengan Amazon saat ini, kelompok kami menilai Walmart masih memiliki potensi yang cukup besar untuk tetap menjaga eksistensinya di pasar global. Hal ini didukung dengan adanya sebuah inovasi yang telah dirancang oleh Walmart, yaitu sebuah aplikasi seluler untuk memaksimalkan keuntungan yang dimiliki Walmart jika dibandingkan dengan Amazon. Aplikasi ini memberikan layanan spesifik berupa lokasi fisik produk yang sedang dicari oleh pelanggan. Saat mode ini diaktifkan, pelanggan dapat mampu memeriksa daftar keinginan mereka, kemudian dapat melihat barang menarik yang tersedia di toko, ataupun hanya melihat promosi-promosi lokal yang tersedia. Apabila kita cermati bersama dari paparan keunggulan yang dimiliki oleh Walmart, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Walmart masih berpotensi besar untuk tetap menjaga eksistensinya di pasar global dan mampu menyaingi Amazon. Dengan catatan, Walmart terus menjaga konsistensinya dalam hal pelayanan serta mengupgrade segala inovasi yang diberikan. Selain memiliki fitur khusus yaitu fitur Scan and Go yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa keunggulan lain yang sebenarnya dimiliki oleh Walmart jika dibandingkan dengan Amazon. Keunggulan ini mencakup dari segi harga, produk yang tersedia, hingga layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dari segi harga, perusahaan Walmart itu sendiri telah menerapkan slogan Everyday Low Price atau EDLP kepada pelanggannya, sehingga pelanggan akan tertarik untuk belanja ke Walmart pada setiap harinya. Kemudian keunggulan yang kedua dilihat dari segi produk yang tersedia. Walmart menyediakan beragam produk mulai dari jenis produk A hingga produk Z, sehingga pelanggan akan mudah menemukan barang yang ingin ia cari. Dan untuk keunggulan yang terakhir, apabila dilihat dari segi layanan yang diberikan oleh perusahaan, Walmart itu sendiri telah mengaplikasikan sistem informasi pada pergudangan, komputerisasi manufaktur, penjualan pemesanan online, serta manajemen perusahaan yang baik. Selain itu, Walmart juga unggul pada teknologi komunikasi via satelit dalam hal pendistribusian dan logistiknya. Dari keunggulan-unggulan tersebut, Walmart lebih efisien dan efektif dari segi produksinya maupun segi pendistribusiannya. Kemudian, keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan Walmart sebagai dominator pasar retail hingga pasar global.